selamat pagi guys Evan, selamat pagi Alessa, selamat pagi Valian Vina. Bertemu lagi hari ini Selasa 13 Oktober 2020 bersama dengan Mister Yedija. Masih melanjutkan mata pelajaran bahasa Indonesia, masih tentang teks prosedur. Kemarin kita sudah belajar untuk mengidentifikasi jenis teks prosedur, kalian sudah mengerjakan tugas ini. Hari ini kita akan mencoba menyimpulkan isi teks prosedur. Jadi ada dua teks prosedur di sini. Yang pertama adalah cara membuat batik tulis. Di sini ada bahan-bahannya, ada langkah-langkahnya, itu dimulai dari halaman 92. Lalu yang kedua adalah cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, ini yang sangat relevan sekali dengan masa-masa kita sekarang atau dengan apa yang kita alami sekarang ya. Kita harus mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, ada dua teks ini. Kalian bisa baca keduanya. Setelah kalian bisa baca keduanya, setelah kalian sudah membaca keduanya, kita lihat apa yang akan kalian lakukan. Yang pertama adalah kita ke yang bagian pertama dulu ya, yaitu menyimpulkan urutan langkah teks prosedur. Menyimpulkan urutan langkah teks prosedur. Ada kegiatan, ini A, B, C, D terbagi menjadi dua bagian karena ada dua teks. Tulislah ringkasan urutan langkah membuat batik tulis pada teks 1 dengan bahasamu sendiri. Yang B itu sama saja, cuman itu untuk teks yang kedua. Tulislah ringkasan langkah mencuci tangan pada teks 2 dengan bahasamu sendiri. Itu seperti apa sih? Tulislah ringkasan urutan langkah membuat batik tulis pada teks 1. Jadi kalian pilih salah satu, kalian mau bikin ringkasan urutan langkah-langkah teks pertama atau teks kedua, kalian pilih salah satunya. Teks yang membuat batik tulis atau mencuci tangan dengan benar, kalian pilih salah satu. Misalnya kalian pilih yang teks pertama, yaitu teks tentang membuat batik tulis. Di sini kan ada bagian langkah-langkahnya ya. Dimulai dari halaman 95 ini ada 1, 2, 3, 4 sampai 11. Ini kalian ringkas atau kalian tuliskan lagi tapi dengan bahasa kalian sendiri. Misalnya di sini ada tulisan 1. Siapkan kain mori atau sutra, kemudian buatlah motif di atas kain tersebut dengan menggunakan pensil. 2. Setelah motif selesai dibuat, sampirkan atau letakkan pada kain pada gawangan dengan posisi melebar supaya mudah dibatik. Ini bisa saja kalian ganti dengan bahasa kalian sendiri. Misalnya, langkah-langkah pembuatan batik tulis. 1. Atau pertama kita harus menyiapkan kain. Lalu kain tersebut kita akan bikin atau kita akan buat motif menggunakan pensil. Setelah motifnya selesai dibuat atau setelah motif selesai, kita taruh atau kita sampirkan kain tersebut di gawangan dengan posisi lebar supaya dapat mudah kita membatik. Lalu yang ketiga, panaskan malam atau lilin. Setelah itu kita panaskan. Nah, gitu. Bisa kalian model seperti ini, 1 2 3 4 5 dan seterusnya, atau kalian boleh bikin paragraf. Jadi menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi kalian baca dulu langkah-langkahnya. Kalian baca langkah-langkahnya. Untuk yang teks kedua ini ada 1, 2, 3, 4 sampai 10. Kalian baca dulu satu-satu. Kalian pahami. Lalu kalian coba ringkas dengan bahasa kalian sendiri. Kalian boleh menggunakan kata-kata ini lagi yang ada di sini pun tidak apa-apa. Tapi kalian harus meringkasnya. Membuatnya jadi lebih sederhana, lebih gampang dimengerti dan menggunakan kalimat kalian sendiri. Nah, untuk yang bagian C yang gede itu jadi kalian pilih salah satu saja ya. Kalian pilih teks pertama atau teks kedua. Jadi A atau B ini kalian pilih salah satu. Nah, C dan D ini juga kalian pilih salah satu. Simpulkan saran apa saja yang dikemukakan penulis agar mencapai hasil maksimal dalam membuat batik tulis. Buktikan jawabanmu dengan kata atau kalimat pada teks. Nah, jadi kalian tunjukkan kira-kira dalam teks yang pertama itu tentang cara membuat batik tulis itu ada saran yang dikemukakan atau yang disampaikan oleh penulis tidak yang bertujuan untuk agar hasil dalam membuat batik tulis itu menjadi maksimal. Misalnya di sini ada di bagian yang kelima ini. Sebaiknya pencelupan dimulai. Nah, ini kan ada kata sebaiknya. Ini kan artinya saran. Kita sudah belajar tentang kata-kata dan kalimat yang terdapat saran di situ atau mengindikasikan itu saran. Ini kan ada di langkah kelima. Sebaiknya pencelupan dimulai dengan warna-warna muda, dilanjutkan dengan warna lebih tua atau gelap pada tahap berikutnya. Ini merupakan saran. Kalian bisa tulis saran apa di sini kan simpulkan saran apa saja yang dikemukakan. Misalnya ya, salah satunya ya, misalnya di teks pertama,
Sarannya adalah pencelupan dimulai dengan warna-warna muda, dilanjutkan dengan warna lebih tua. Lalu disuruh buktikan jawabanmu dengan kata atau kalimat. Kalian tulis saja kalimatnya. Sebaiknya pencelupan. Nah, seperti itu. Jadi kalian dari langkah pertama sampai langkah 11 ini kalian temukan. Kalau misalnya cuma dapat satu, oke, tuliskan satu. Kalau kalian dapatkan dua, oke. Atau setelah misteri dibaca-baca, sepertinya yang ada kalimat atau kata-kata tentang saran dari penulis itu hanya ada di teks 1. Di teks 2 ini sepertinya hampir tidak ada. Tapi kalaupun kalian bisa menemukan juga nggak masalah. Kalau kita tidak bisa dapat menemukannya di langkah-langkah ini, bisa kalian cari di bagian narasinya seperti ini, atau di bagian penutupnya seperti ini, seperti itu. Jadi yang bagian A atau B kalian pilih salah satu, yang bagian C dan D juga kalian pilih salah satu saja untuk dikerjakan, oke? Jadi itu yang akan kalian lakukan untuk hari ini. Kalau masih ada kesulitan dan pertanyaan, silahkan tanyakan pada Mr. Edi, oke? Thank you for your attention. Mr. Edi tunggu hasilnya. Bye-bye. Good morning.